Oke, baiklah. Fokus kita pada siang hari ini adalah tugas praktik konseling yang ini adalah bagian dari ujian akhir semester Anda. Setelah kita dari kemarin membahas konsep, teori, dan juga simulasi, nah pada pertemuan siang hari ini kita membahas praktik dari tugas konseling itu sendiri. Saya akan paparkan dari petunjuk umum tugas praktik konseling. Pertama, praktik konseling ini sendiri adalah bagian dari UAS konseling keluarga, di mana UAS itu terdiri dari dua bagian, yaitu UAS yang praktikal dan klasikal. Nah, UAS yang praktik ini adalah praktik untuk melakukan konseling. Sedangkan klasikal nanti adalah UAS dengan ujian serentak, ya, seluruh kelas konseling keluarga secara daring. Kemudian untuk tanggal pelaksanaan UAS, ya, untuk praktik dari konseling itu sendiri, tanggalnya adalah tanggal 1 sampai 18 Juni. Jadi ada lebih dari 2 minggu untuk melakukan praktik konseling. Kemudian yang klasikal nanti jadwalnya menyesuaikan kalender akademik dari FSH. Oke. Lagi ya, masuk. Nah, kita masih di petunjuk umum yang semacam ini. Teman-teman sekalian, nanti jika ada pertanyaan dari Anda, silakan dicatat dulu karena setelah penjelasan saya selesai, saya akan membuka forum tanya jawab. Petunjuk umumnya semacam ini. Terus kemudian kita ke petunjuk pelaksanaan konseling. Ntar ada yang masuk. Oke, petunjuk pelaksanaan konseling. Pertama, ini adalah tugas individual, orang per orang. Dan setiap mahasiswa boleh memilih salah satu bentuk konseling yang akan menjadi tugasnya. Baik itu konseling yang individual, ya, ataupun konseling yang konseling keluarga. Kalau konseling individual berarti Anda kliennya ada satu. Nah, satu orang. Kalau konseling keluarga, kliennya ya satu keluarga. Ini bedanya. Kemudian mahasiswa yang masing-masing Anda melaksanakan konseling dengan menaati kaidah-kaidah konseling. Kaidah-kaidah konseling dan etika konseling. Sudah saya jelaskan di awal bahwa yang namanya konseling itu beda dengan curhat. Nah, perbedaannya apa? Kemarin juga sudah kita bahas. Jadi ada kaidah-kaidah konseling yang Anda taati dan juga etika-etika rambu-rambu kepantasan yang harus juga Anda perhatikan selama melaksanakan konseling. Kemudian, mahasiswa melakukan konseling dan mengumpulkan dokumentasi konseling tersebut selama periode yang telah ditentukan, berarti ya 1 sampai 18 Juni. Nanti deadline-nya perkiraan saya ya
tanggal 19 Juni untuk mengumpulkan dokumen konselingnya. 1 sampai 18 Juni itu untuk pengerjaannya. Kemudian mahasiswa mempraktikkan konseling sesuai dengan teori-teori yang telah dipelajari dari pertemuan kedua sampai pertemuan ke-13 kemarin ini, terakhir kemarin ini, ya. Apakah semua teori harus dipraktikkan? Tidak semua, tetapi silakan sebanyak mungkin atau sekomplit mungkin, ya, Anda bisa secara lincah mempraktikkan teori tersebut. Ya, pada kenyataannya dalam satu sesi atau 2 sesi proses konseling itu tidak semua teori yang semua teori konseling itu terpraktikkan. Jadi skill-skill konseling yang Anda praktikkan adalah yang sesuai kebutuhan konseling Anda. Oke, saya lanjutkan. Kemudian konseling dilaksanakan berdasarkan problem real. Nah ini, garis bawahi ini, adanya problem real yang dialami oleh klien, bukan problem-problem rekayasa, settingan, problem yang diada-adakan hanya untuk demi melaksanakan kewajiban tugas kuliah. Tidak. Tetapi ini ada problem real. Namun juga saya minta, walaupun ini problem real, Anda pilih-pilih problem lah ya. Pilih-pilih problem. Jangan Anda memilih problem yang berat. Ya, jangan memilih problem yang berat. Problem yang berat apa? Misalnya adalah perceraian yang itu sudah melibatkan proses hukum, atau misalnya adalah konflik rumah tangga karena perebutan harta, ya seperti sinetron saja ya, dan semacamnya. Pak, kalau menurut saya itu tidak berat, Pak. Kalau menurut saya itu ringan. Ya, silahkan. Berat ataupun ringan, itu adalah Anda sendiri yang mengukur. Artinya, ya, sebagaimana kemarin juga kita bahas, konselor itu mempunyai batas kemampuan, yang juga itu harus disadari oleh konselor. Kalau misalnya itu memang konselor tidak bisa membantu, maka kan ada referral yang bisa dilakukan oleh konselor. Tetapi di praktik konseling ini, Anda jangan melakukan referral. Anda berusaha di akhir konseling itu Anda membantu klien mengambil satu keputusan yang bisa dilaksanakan oleh klien. Oke. Pokoknya jangan yang berat-berat. Jangan problem yang berat-berat yang membutuhkan 2-3 bulan konseling untuk menyelesaikannya. Kemudian petunjuk berikutnya adalah konseling itu dilaksanakan secara sukarela, tidak berdasarkan paksaan atau settingan. Maksudnya sukarela adalah gini, Anda menawari konseling atau klien untuk melakukan konseling, dan kliennya mau untuk melakukan konseling dengan Anda. Artinya dia secara sukarela mau gitu ya, bukan karena Anda paksa, Anda kasih hadiah, apalagi Anda pukuli supaya dia mau, enggak. Tetapi dia mau menjadi klien Anda. Mungkin juga konselor ya mempersiapkan segala sesuatu terkait dengan pelaksanaan konseling. Apa saja Pak yang disiapkan? Ya mulai dari tata ruang untuk konseling kan seperti sudah kita pelajari kemarin, ruang untuk melakukan konseling itu juga sesuatu yang sifatnya disetting sedemikian rupa agar konseling itu bisa berjalan optimal. Pencahayaannya bagaimana,
bising atau tidak, ruangannya wangi atau tidak, terus kemudian catnya itu mencolok atau tidak, atau malah bikin pusing, ornamen-ornamen di dalaman ruang itu seperti apa, itu sudah tertata. Kemudian juga alat-alat perekam, ya, dan berbagai macam kelengkapan dari konseling itu sudah Anda siapkan. Nah, ini menarik. Kemudian, ya, maksimal durasi praktik dan juga rekaman konseling adalah 60 menit. Pak, kalau 65 menit, Pak, kelebihan 5 menit, ya enggak apa-apa. Yang penting jangan misalnya 120 menit gitu. Kenapa? Ya ini kan kita nyasarnya, ya targetnya kan kita pada kasus-kasus atau problem-problem yang ringan saja. Bukan problem yang berat yang membutuhkan konseling dalam jangka waktu yang lama. Oke. Kemudian konselor, ya Anda para mahasiswa sekalian, ya mencari orang yang bersedia menjadi klien atau konseli tanpa paksaan. Nah, kita sudah masuk ke petunjuk teknis konseling. Teknisnya pertama pasti Anda mencari orang, teman, tetangga Anda, atau siapalah, mungkin paman Anda, tante Anda, yang bersedia menjadi konseli tanpa paksaan. Ya, intinya atau poinnya adalah tanpa paksaan. Kalau dia menjadi konseli kok karena terpaksa, saya yakin nanti akan ketahuan dari proses konseling, dari flowing tanya jawabnya itu nggak terasa karena ada gejala settingan di situ. Flowingnya nggak terasa. Tapi kalau misalnya Anda melakukan konseling itu berdasarkan problem yang real dialami oleh klien, bagi orang yang terbiasa melakukan konseling, itu akan terasa berbeda. Nuansanya berbeda, intensitasnya berbeda, flowingnya itu berbeda. Kemudian petunjuk teknis berikutnya, ya, klien atau konseli, kemudian sebelum, ya ini sebelum terlibat dalam konseling, ia menandatangani inform consent sebagai bentuk kesediaan dalam kegiatan konseling. Format inform consent-nya sudah saya buatkan. Nah, Anda bisa dilihat, ini adalah inform consent yang harus disepakati, disetujui, ditandatangani oleh klien sebelum ia melakukan proses konseling. Isinya apa sih? Tentu saja biodata dari si klien itu sendiri. Namanya siapa, usianya berapa, gendernya apa. Terus kemudian juga poin-poin kesepahaman. Misalnya poin 1, saya benar-benar mengalami permasalahan tersebut dan bukan perkara yang dibuat-buat. Kemudian saya bersedia secara sukarela menjadi klien dari saudara, isilah di sini nama Anda. Ya, jangan pakai pulpen ya, diketik gitu terus di print gitu ya. Dan tidak ada atas paksaan siapapun. Kemudian saya berhak mendapatkan jaminan kerahasiaan, ya ini etika konseling ya, jaminan kerahasiaan atas permasalahan yang saya alami. Dan poin keempat, saya mengetahui kegiatan ini didokumentasikan untuk keperluan pendidikan dan tidak akan merusak jaminan kerahasiaan atas permasalahan yang saya alami. Kalau 4 poin ini oke, nanti klien atau konselingnya tinggal tanda tangan di sini. Anda sebagai konselor tanda tangan di sini. Sudah semacam itu saja inform consent-nya. Ini nanti akan saya bagikan melalui grup WA, inform consent-nya ini.
Oke, kita kembali ke PowerPoint. Kok ada yang masih aja masuk? Udah? Oke. Ini tadi inform consent, silakan diamati lagi. Yang baru saja bergabung, yang terlambat bergabung, nanti silakan dilihat rekamannya di YouTube, poin-poin yang tadi sudah saya jelaskan. Berikutnya, petunjuk teknis berikutnya adalah rekamlah proses konseling Anda sejak konseling itu dimulai sampai konseling itu selesai. Tidak hanya direkam secara visual, tapi juga Anda cek audionya bagaimana. Audionya beres atau tidak. Jadi ini sebelum Anda mulai proses konseling, ini sudah harus beres. Jangan sampai nanti ketika Anda kumpulkan, saya mengamati, saya nonton video Anda, video konseling Anda, ternyata tidak ada suaranya karena volumenya terlalu kecil ataupun karena alasan apapun. Nah, itu nanti tidak ada nilainya. Ya, tidak ada nilainya. Jadi visual harus beres, audio harus beres, dan itu direkam sejak konseling dimulai sampai selesai. Apakah perlu menggunakan editing yang profesional supaya tambah bagus, Pak? Silahkan. Mau diedit seadanya, silahkan. Yang penting kelihatan kalau di situ ada orang sedang melakukan konseling. Cahayanya cukup, suaranya bagus, ada konselor dan ada konseli yang sedang melakukan konseling, dan juga background yang layak gitu ya, tidak konseling di pinggir jurang atau konseling di kamar mandi, enggak, tetapi yang penting ruangannya Anda sudah menyetingnya dengan baik. Nah, dalam kasus tertentu Anda dapat melakukan blurring. Blurring itu artinya dibikin blur gitu ya, dibikin tidak jelas wajah klien. Atau misalnya Anda membiaskan suara klien apabila klien mempersyaratkan demikian. Pak, saya mau jadi klien Anda, tetapi nanti wajahnya di-blur ya supaya nggak kelihatan. Oke, lanjutkan. Pak, saya mau jadi klien, tapi nanti suaranya dibiaskan ya Pak ya. Jadi bukan suara asli saya. Oke, silahkan. Lanjut. Tidak masalah, itu adalah bagian dari kesepakatan inform consent antara konselor dan juga kliennya. Petunjuk teknis berikutnya adalah dilarang menampilkan proses konseling secara siluet. Nah, seperti kalau di tayangan-tayangan televisi itu sergap, buser, terus kemudian menampilkan sosok perampok atau sosok pelaku kejahatan yang itu cuma ditampilkan secara siluet, no way, jangan semacam itu. Itu tidak saya perkenankan. Karena saya sebagai konselor, sebagai pengamat tidak bisa melihat gesture dari konseli maupun dari konselor itu sendiri kalau pelaksanaannya dilakukan secara siluet. Nah, kemudian juga kalau sudah selesai, sudah diedit, ya sudah beres semuanya, silakan nanti hasil rekaman konseling dan juga inform konsennya diupload di folder yang sama. Nanti link Google Drive-nya akan saya bagikan pada waktunya, yaitu pada tanggal 19 Juni. Nah, petunjuk atau format dari folder dan juga file Anda semacam ini. Misalnya HKI 6A, NIM Anda C1 sekian, terus nama lengkap Anda. Bisa dipahami ya, saya kira ini ya.
Itu saja penjelasan saya. Sekarang kita masuk ke question and answer section. Silahkan jika ada pertanyaan, saya akan mencoba meresponnya sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Silakan. Pertanyaan? Saya Pak. Silakan. Saya ingin menanyakan perihal ini Pak. Boleh nggak kita konselingnya itu online Pak? Entah via Meet atau dan sebagainya begitu Pak. Terima kasih. Konseling online bisa, tetapi untuk seri pelatihan ini, untuk latihan konseling ini, saya mengarahkan Anda untuk melakukan konseling secara luring alias tatap muka, bukan konseling online. Kalau konseling online nanti sudah beda lagi, apa namanya, tata caranya beda. Ada hal-hal yang perlu dikuasai, hal-hal lain yang perlu dikuasai. Begitu saudara siapa tadi, Muhammad Hidayat ya. Iya Pak. Ya, itu jadi untuk tugas ini jangan secara online dulu, tapi secara tatap muka dulu, secara luring. Bagaimana Pak? Masih pandemi gini ya. Tentu ada prokes yang bisa Anda lakukan untuk menyelamatkan kesehatan Anda dan klien Anda, untuk menjaga kesehatan. Saya kira seperti itu. Menarik pertanyaannya. Tapi untuk saat ini jangan. Ada pertanyaan yang lain? Silahkan. Pak, saya mau tanya. Iya, Iva, silakan. Apakah konseling itu harus di dalam ruangan? Kalau misalnya di luar ruangan, misal kayak di taman, gitu apa boleh, Pak? Mic-nya masih off, Pak. Itu Pak, mikrofon jenengan tertutup itu Pak. Oh, sorry. Malah. Ya Pak. Terima kasih. Oke, pertanyaan menarik. Jadi konseling itu tidak harus di ruangan. Poinnya adalah itu tempat yang cozy, tempat yang nyaman untuk melakukan konseling. Jadi jangan misalnya konseling di terminal atau di pinggir jalan yang ramai, enggak. Atau misalnya tempatnya sepi tetapi itu adalah tempat sampah. Di di pinggirnya banyak sampah, itu juga kan enggak oke buat konseling. Jadi intinya adalah tempat yang layak untuk dilakukan konseling. Kalau saya kalau saran saya memang supaya menghindari semua itu, maka konseling di dalam ruangan yang sudah tertata sedemikian rupa adalah tempat yang terbaik untuk dilakukan konseling. Walaupun itu betul, walaupun itu tidak harus. Ada ruangan lain yang taman yang sepi atau di di perkebunan yang sepi. It's okay, yang penting nggak banyak nyamuknya gitu ya. Nanti malah selama konseling tepok-tepok nyamuk terus. Di sini sedang azan, saudara-saudara sekalian. Jadi saya akan mematikan mic sementara ini sampai azan selesai. Sementara itu silakan Anda tulis pertanyaan Anda di kolom chat. Nanti setelah azan akan saya respon. Silakan.
Iya, tampaknya azan di masjid kampus sudah berakhir, sudah selesai. Jadi saya buka lagi mikrofonnya. Tadi ada pertanyaan dari Novita yang menanyakan, Pak, kalau tidak dapat klien bagaimana? Ya dalam konteks ini ya Anda harus dapat klien ya, supaya apa ya? Supaya Anda bisa mengerjakan tugas dan nanti Anda bisa melengkapi tugas Anda lengkap dan saya bisa menilai hasil belajar Anda selama 1 semester. Gitu. Ya harus dapat gitu ya intinya ya. Masa enggak bisa sih dapat 1 orang gitu yang bersedia untuk menjadi teman atau rekan atau klien Anda. Coba Anda ingat-ingat, teman Anda itu yang troublemaker gitu, teman Anda yang kayaknya dilihat dari wajahnya itu wajah-wajah yang bermasalah atau wajah-wajah yang penuh dengan dosa misalnya. Ya barangkali itu adalah petunjuk awal di mana Anda bisa mendapatkan klien. Itu ya Mbak Novita. Silakan jika ada pertanyaan yang lain. Tanya, Iya, silakan Mbak Turut. untuk kriteria kriteria gimana Pak? Dari kliennya itu loh Pak, apa ada kriteria khusus gitu? Kriterianya adalah yang mau secara sukarela jadi klien Anda. Dan tadi dia memang punya problem yang bisa di-share, dilakukan konseling dengan Anda. Berarti tidak ada batasan umur, Pak ya? Tidak ada. Yang jangan anak-anak ya, tapi ya sorry. Sorry, ada batasan. Wah, itu ngawur itu. Kalau anak-anak nanti agak ruwet nanti. Agak ruwet. Kalau misalnya terlalu tua juga nanti ingatan jangka pendeknya sudah lemah, terus nanti lupa. Tadi sudah ngomong diulangi lagi. Piye to mbah wis tuwa ngene. Itu sudah beda lagi tipikal konselingnya. Jadi kalau menurut saya gampangnya cari yang sudah dewasa aja, yang misalnya sudah ya usia SMP sampai usia dewasa gitu, it's okay. Supaya nanti justru tidak mempersusah Anda sendiri. Mengkonseling anak kecil atau mengkonseling mbah-mbah gitu ruwet biasanya. Kalau lagi merantau bagaimana Pak? Belum kenal banyak orang, ya kenalan dulu. Problemnya harus tentang keluarga, tadi sudah saya jawab. Ini bisa konseling individual, bisa konseling keluarga. Kalau konseling individual problemnya bukan tentang keluarga, ya boleh-boleh saja. Tentang asmara gitu, Pak. Tentang asmara silahkan. Tiba-tiba Anda yang jomblo menjadi penasehat cinta yang kayak dewa gitu, ya enggak apa-apa. Tapi langkah-langkahnya, cara-caranya berbeda dengan teman curhat ya. Ada spesifikasi kan yang membedakan mana curhat, mana konseling. Jadi untuk Mbak Novita Indasari, Anda tidak usah ragu. Anda coba dulu, Anda cari dulu, ya. Kalau misalnya sampai Anda kok pesimis, tidak bisa mengerjakan tugas ini, nanti malah Anda bisa menjadi klien bagi teman Anda nanti. Konselornya siapa gitu, kliennya adalah Mbak Novita Indah. Jadi tolong diusahakan itu,
It's part of your assignment and please do your best. Silakan jika ada pertanyaan lagi. Pak, Ya. tadi kan durasi maksimal 60 menit. Kalau Ya. minimalnya berapa? Yang pasti nggak mungkin 5 menit, 10 menit, 15 menit itu nggak mungkin, Mbak. Itu baru raport saja itu. Menit-menit segitu itu baru menjalin komunikasi awal untuk mendekatkan diri supaya tumbuh trust dari klien kepada konselornya, supaya bisa merasa nyaman terlebih dahulu. Ya, pokoknya si klien itu kan pertama-tama dilakukan raport, dibikin nyaman gitu ya, kalau bahasa Anda itu dibikin nyaman, dibikin betah, supaya dari kliennya itu muncul rasa percaya kepada konselor. Baru setelah itu oke, kita masuk ke inti permasalahannya. Jadi apakah Anda punya problem yang bisa di-share dengan saya, sehingga ada hal-hal yang bisa secara produktif kita bicarakan. Misalnya kayak gitu. Jadi tidak mungkin cuman 5, 10 atau 15 menit itu. Ya kalau misalnya Anda yang pengalaman pacaran kan, ada pendekatannya terlebih dahulu, terus kemudian kenalan dulu, saling menjajaki, memahami kliennya terlebih dahulu, atau kalau dalam konseling, dalam teori kan kemarin kita sebut sebagai raport, pengenalan secara baik-baik antara konselor dan konseli, ya. Baru kemudian setelah itu diidentifikasi krisisnya apa yang dialami oleh si klien. Setelah krisisnya dipahami oleh konselor, baru secara bersama-sama nanti dicari jalan keluarnya seperti apa, kan gitu. Ya katakanlah, kalau Anda seperti nulis artikel kan ada pembuka, isi, penutup kan gitu. Begitu juga dengan konseling. Kan ada pengenalan diri konseli, terus kemudian ada pemahaman krisis, dan juga perubahan perilaku atau perubahan perilaku yang positif itu kan. Jadi ya katakanlah pembukaan, isi, penutup itu 20 menit, 20 menit, 20 menit. Kira-kira kasarannya kayak gitu. Jadi estimasi saya sih 1 jam is okay. Gitu ya tadi Mbak Laili Rohmawati. Oke, Pak. Ya, silakan jika ada pertanyaan yang lain. Berarti kita harus jadi konselor ya Pak? Nggak boleh jadi klien. Iya, tentu kita, karena ini mata kuliah psikologi konseling, ya, jadi kita melatih diri kita ini praktik menjadi konselornya Mbak Novita, bukan menjadi kliennya, gitu. Jangan juga menjadi konselor dan klien dalam satu waktu, jangan. Jadi kita posisinya itu sebagai pihak yang membantu, jangan pihak yang dibantu. Gitu. Kalau merantau ya saya kira mahasiswa itu ya rata-rata perantau kan. Saya 17 tahun merantau, mungkin Anda 2 tahun, 3 tahun merantau, itu sesuatu yang wajar. Gimana, masih ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan berarti bisa kita resmikan ya bahwa tugas ini hari ini
sudah kita rilis, hari ini kita publish tugasnya, dan oh ada. Saya saja masih belum bisa menyelesaikan masalah dan hidup saya. Bagaimana orang lain, Pak? Rizal Firdaus, jika Anda benar-benar nonton materi konseling keluarga yang saya bawakan, baik itu dari pertemuan 2 sampai pertemuan 13 kemarin, Anda sudah bisa menjawab pertanyaan Anda. Kecuali Anda tidak pernah nonton materi yang saya sampaikan. Nah, dari pertanyaan Anda saja, saya bisa menebak Anda termasuk golongan yang mana. Gitu ya Mas Rizal Firdaus. Hati-hati dalam bertanya karena itu implikasinya berat. Pak mau tanya, Pak. Silakan, Mas Muhammad El Mehdi. Ini Pak, semisal kita punya klien yang semisal orangnya itu perokok berat, apakah boleh sambil ngerokok gitu, Pak? Anda dan klien Anda perokok berat? Si kliennya, Pak. Ya boleh-boleh saja. Oh iya, Pak. Terima kasih. Ya, tidak masalah. Kan pada poinnya adalah kalau misalnya setting ruangannya itu memang disetting untuk orang yang perokok, ruangan itu tidak harus ruangan seperti ini ya. Pokoknya setting lokasinya itu memang disetting buat perokok, dan dia nyamannya begitu, dan itu turut membantu dia menyelesaikan problemnya, ya silahkan. Kecuali kalau problemnya adalah gimana caranya untuk berhenti merokok, itu beda lagi ya. Beda lagi, kalau problemnya bagaimana cara berhenti merokok, ya jangan dilakukan dengan sambil merokok. Wah ini gimana ya, saya ini susah merokok ini, enak banget ini, kayak gitu ya, no way. Jadi tergantung juga dari permasalahannya dan juga setting tempatnya. Berarti intinya bagaimana cara membuat klien itu nyaman, Pak ya? Ya, pertama kayak gitu kan, raport itu atau menjalin hubungan baik dengan klien itu kan supaya dia nyaman dengan konselor, supaya tumbuh trust. Kalau sudah percaya, sudah deket dengan konselor, sudah nyaman, kan mau cerita-cerita enak. Tadinya mau cerita kok masih berat, tapi karena konselornya itu ramah, supel, mungkin juga konselornya bisa ngelawak gitu ya. Barangkali itu bisa menumbuhkan kedekatan antara klien dan juga konselor itu sendiri. Tapi untuk dari konselor sendiri, Pak, kalau dia perokok berat, Pak, pripun? Kalau itu etika konseling, Mas. Kalau Anda menyimak materi saya tentang etika konseling, Anda sudah tahu jawabannya. Masa Anda mau merokok di depan konseli atau klien yang tidak merokok? Tidak merokok. Apa? Bisa diulangi? Bisa diulangi? Mboten, Pak, mboten. Oke. Di chatroom ada pertanyaan lagi? Oh, tidak ada. Silakan jika ada pertanyaan. Kalau yang jadi klien teman sekelas kita sendiri gimana? Tolong diulangi, mohon maaf, Mbak Novita. Kalau yang jadi kliennya itu teman
sekelas kita sendiri itu gimana, Pak? Kalau dia mau ya enggak apa-apa. Kalau dia mau enggak apa-apa. Enggak masalah. Kan tidak ada batasan tentang itu tadi ya. Jadi ya, mau itu teman sekelas atau itu kakak kelas ya, atau itu mantan Anda, kalau mau jadi klien bersedia ya it's okay. Tapi kalau mantan ya jangan membahas kisah cinta Anda yang dulu ya. Masalah yang lain itu nanti malah nggak jadi konseling, itu nanti malah jadi drama nanti. Tidak masalah kalau seperti pertanyaan Mbak Novita tadi. Ya silakan. Masih ada lagi? Saya tunggu sampai jam di laptop saya menunjukkan angka 15 lebih 15. Ada 3 menit lagi. Setelah itu akan saya akhiri sesi tanya jawab ini dan perkuliahan kita siang hari ini. Ada? Pak, untuk contoh problem yang ringan itu seperti apa, Pak? Tadi kan yang kalau itu kayak perayaan gitu. Gimana, Mbak? Apa yang terakhir tadi saya tidak menangkap? Ya, contoh problem yang ringan. Kalau berat tadi kan Bapak contohin perceraian. Kalau yang ringan menurut Bapak itu apa? Maka dari itu tak kasih waktu 2 minggu supaya Anda itu bisa mencari calon klien lebih dari 1. Kemudian Anda bisa tanya-tanya dulu kira-kira problemnya itu problem ringan atau berat. Artinya problem ringan itu gini, Mbak. Problem yang dengan 1 kali sesi konseling itu bisa sampai pada percakapan untuk menyelesaikan, mencari alternatif solusinya. Kalau saya langsung contohkan, nanti saya khawatir contoh saya itu menjadi rujukan bagi seluruh mahasiswa, sehingga yang dipilih atau yang dicari yaitu itu saja problemnya, masalahnya itu saja. Justru masalah lain yang lebih ringan tidak diperhatikan, sehingga saya sengaja tidak secara eksplisit menyampaikan mana yang termasuk problem yang ringan. Ya. Tapi clue-nya ya kira-kira itu ada problem yang dalam percakapan 1 jam itu kita bisa sampai pada fase untuk membicarakan alternatif masalah-masalahnya, alternatif solusi-solusinya. Kayak gitu, Mbak. Siapa tadi? Laili Rohmawati. Nah, sudah jam 15 lebih 15 menit. Sebagaimana tadi saya sampaikan, berarti dengan ini selesai sudah sesi tanya jawab mengenai tugas Anda. Pun misalnya Anda masih ada pertanyaan yang muncul belakangan nanti ketika Anda makan, ketika Anda sholat, habis itu kok muncul pertanyaan, silakan nanti Anda tanyakan melalui grup WhatsApp kelas masing-masing. Gitu ya. Nah, untuk pertemuan pada sore hari ini, saya akan akhiri sampai di sini. Terima kasih atas partisipasi Anda, tanya jawab Anda, pertanyaannya bagus-bagus. Dengan ini, tugas praktik konseling resmi kita mulai, dan nanti akan saya tagih tanggal 19 Juni. Terima kasih atas perhatian Anda.
Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak. Ya, selamat sore.